Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber yang selalu sehat dan selalu berbahagia. Kali ini kita akan menyajikan informasi tentang petani. Petani adalah pejuang kedaulatan pangan. Dengan petani kita bisa menikmati makanan, terutama yang terbuat dari beras atau padi. Itu adalah tanaman pokok, makanan khas pokok Indonesia. Dari proses pertama kali menanam, yaitu harus ada kegiatan mencangkul. Cuman di era ini sekarang menggunakan mesin yang namanya mesin traktor. Seperti yang Anda lihat, ini ada yang unik. Operator mesin traktor masih anak-anak yang punya keuletan, penuh semangat untuk berjuang dalam kedaulatan pangan. Kedaulatan Indonesia dalam hal pangan. Inilah pejuang yang seringkali dilupakan, seringkali disepelekan. Padahal perjuangan mereka untuk eksistensi bangsa sangatlah besar. Karena dengan pangan kita akan bisa melakukan semua aktivitas kehidupan. Inilah pejuang kedaulatan pangan untuk persatuan dan kesatuan kita, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita para pendiri bangsa yang telah korbankan jiwa raga. Inilah wujud untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kedaulatan pangan Nusantara, sehingga akan menjadi keteladanan dunia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan dengan kedaulatan pangan. Yang terpenting dari proses pembuatan lahan adalah bagaimana keikhlasan, ketulusan, dan semangat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagaimana yang sahabat lihat, anak kecil yang penuh dengan semangat mencangkul lahan untuk wujudkan pertanian. Dengan lahan yang siap, kemudian proses berikutnya adalah pembibitan benih sampai kemudian penanaman. Prosesnya yang panjang, sahabat. Penting kita untuk mengenal dari mana pangan yang kita hasilkan, yang kita nikmati adalah dari perjuangan pertanian, perjuangan para buruh tani, perjuangan para petani. Namun kadang sedih ketika cerita hasil pertanian saat panen tiba, harga akan turun. Biaya produksi pertanian yang tinggi kadang tidak setimpal dengan hasil pertanian.
Dan kadang-kadang miris juga ketika ada masyarakat kota mengeluhkan tentang harga beras. Padahal proses pembuatan sampai wujud dalam bentuk beras juga panjang yang dilakukan oleh para petani. Dan lebih menyedihkan lagi ketika pemerintah melakukan impor beras dan menjatuhkan harga hasil pertanian. Itulah nasib petani, nasib dunia pertanian kita yang sebenarnya adalah pejuang kedaulatan pangan Indonesia. Sebagaimana sahabat ketahui bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras, mengkonsumsi hasil pertanian untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tapi kadang-kadang lupa tentang bagaimana proses itu, dari mulai menyiapkan lahan, pencangkulan, pembenihan, penanaman, perawatan, sampai pada akhirnya ada penggilingan menjadi beras, kemudian proses memasak menjadi satu makanan yang di dalamnya ada energi untuk kita menjalani kehidupan. Inilah proses yang pertama, kita menyiapkan lahan pertanian sampai kemudian tersaji dan siap untuk ditanami. Sahabat subscriber, mungkin sedikit sekali sahabat yang pernah terjun di dunia pertanian, sampai-sampai perihnya menjadi seorang petani. Sahabat tidak mengerti, karena petani pun atau buruh tani pun tidak mau mengerti itu, sehingga buruh tani ataupun petani selalu berharap putra-putrinya tidak menjadi seorang petani. Inilah masalah terbesar bangsa ini, kedaulatan pangan dalam pertaruhan. Ketika masyarakat kita tidak dapat menikmati indahnya pertanian, sehingga para petani ataupun buruh tani pun tidak berharap putra-putrinya menjadi seorang petani. Tentu ini miris, karena ini adalah fondasi kita sebagai bangsa. Kedaulatan pangan adalah utama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Apakah petani salah ataukah buruh tani yang salah ketika mengharapkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang tidak terjun dalam dunia pertanian? Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa. Negara yang dianggap menjadi negara agraris terbesar dunia, tapi di sisi lain para petaninya belum berbahagia, belum menjadi surga atau menjadi penghuni di dunianya. Karena hampir semua petani ataupun buruh tani tidak berharap putra-putrinya menjadi seorang petani. Kenapa? Karena faktor kesejahteraan ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan dan perjuangannya, tidak sebanding dengan pengorbanannya.
tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkannya, tidak sebanding produksinya, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka terus melakukan perjuangan itu untuk membangun kedaulatan pangan Nusantara. Ini adalah proses penyiapan tanaman padi yang masih berbentuk benih, yang kemudian proses selanjutnya adalah perawatan yang pada akhirnya akan kita panen bersama. Setelah dipanen, maka akan digiling menjadi satu wujud beras, dan dari beras itu kemudian dimasak menjadi satu sajian yang bikin kenyang kehidupan. Jadi sumber energi aktivitas warganya, warga negara Indonesia. Inilah tahapan perawatan, dilakukan controlling dalam setiap perkembangan. Tidak sedikit hama yang menghampirinya, dari tikus, orang, dan lain sebagainya, sehingga kegiatan kontrol terhadap proses tanaman, masa pertumbuhan tanaman menjadi penting untuk diperhatikan oleh petani atau buruh tani. Dan saat yang dirindukan bagi seorang petani ataupun buruh tani adalah masa panen. Dengan 1000 impian, dengan 1000 harapan, dari panen kadang-kadang mengecewakan, atau bahkan seringkali mengecewakan. Ketika panen tiba, harga hasil pertanian jual atau dihargai dengan harga yang tidak sebanding dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Kalau rumus ekonomi dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani dan buruh tani. Senang memang, bahagia memang saat melihat hasil pertanian, tapi akan kecewa ketika melihat situasi yang dibenturkan dengan teori-teori ekonomi. Setelah dihitung tidak sebanding dengan hasil atau biaya produksi. Mungkin ini bagian dari proses sejarah yang pada saatnya petani akan menemukan jalannya, akan menemukan kebahagiaannya. Dan konten ini bagian dari upaya bagaimana bangsa ini bisa menghargai para petani, bagaimana bangsa ini dapat mengerti jeritan dan perjuangan para petani yang tak kenal lelah untuk wujudkan kedaulatan pangan, yang tidak pernah menyerah dalam setiap musim untuk membantu negara mewujudkan kedaulatan pangan Nusantara. Ini adalah proses pengeringan padi yang sudah dibawa pulang setelah
panen harus ada tahap pengeringan dalam rangka menuju mutu yang baik untuk dikonsumsi menjadi sumber energi kehidupan. Kemudian ada proses penggilingan. Kali ini kita visualkan model penggilingan yang mobile, yang dapat berkeliling. Ini tentunya kemajuan. Ini tentunya memudahkan. Untuk proses menjadikan padi menjadi beras. Packing beras. Beras-beras ini adalah wujud nyata dari hasil sebuah perjuangan para petani kita. Kemudian saatnya beras itu dimasak menjadi asupan yang penuh dengan energi untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk nasib para petani kita, sehingga pemerintah memperhatikan kehidupannya dan proses produksi sampai hasil produksinya, sehingga kesejahteraan petani pada saatnya akan kita raih, akan dapatkan, sehingga anak-anak bangsa ini memiliki semangat dan energi baru untuk bercita-cita dan bermimpi menjadi seorang petani.